Novel ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan merajut kembali potongan-potongan kehidupannya yang terpecah dari luka masa lalu menuju kesadaran untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah mengklik video ini untuk menonton. Hari ini kita akan menyelami sebuah mahakarya sastra Indonesia yang memukau. Sebuah novel yang bukan sekadar biografi, tetapi potret perjalanan seorang perempuan dalam menemukan eksistensi dirinya di dunia art dealer internasional. Simak video kali ini. Judul yang kita bahas hari ini adalah Jais Darga Namaku. Bagi yang belum familiar, ini adalah buku yang mengangkat kisah hidup nyata seorang perempuan Indonesia yang menakjubkan. Namun, disajikan dengan kedalaman sastra yang luar biasa. Bukan sekadar catatan yang menceritakan peristiwa atau sejarah gitu, melainkan sebuah mozaik emosi dan refleksi tentang menjadi perempuan, menjadi diri sendiri, dan mencari arti rumah dan juga arti pulang. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayulsa Salwa Nabila Hakiki, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi, yang tertarik ingin mereview sebuah novel karya Ahda Imran yang judulnya Jais Darga Namaku. Tapi mohon izinnya teman-teman, soalnya saya mau nge-review di sini tuh sambil mau ngerjain ini. Mau sambil ngerjain sulaman aku yang pengen buat gambar ini. Tolong disimak baik-baik ya teman-teman. Secara fisik, novel ini tuh diterbitkan oleh KPG Kepustakaan Populer Gramedia dengan ketebalan lebih dari 500 halaman. Nah, buku ini juga pertama kali terbit pada bulan April tahun 2018 dan telah dicetak ulang pada bulan Oktober tahun 2022. Buku ini juga telah diangkat ke layar lebar. Kalian tahu judulnya apa? Judulnya itu Before, Now, and Then Nana yang telah memenangi Silver Beer di Berliner Film Festival tahun 2022. Cerita ini tuh dibuka dengan Jais Darga yang telah mencapai puncak karir dan memilih untuk menepi dengan menetap di sebuah rumah idaman Jais di tepi pantai Kramas, Bali. Nah, dari sana kita tuh dibawa berkelana mundur gitu ke masa kecilnya di Ciraten, Bandung sebagai putri bangsawan yang Jais Darga Namaku ini tuh mempunyai nama lengkap yaitu Raden Jais Handiana Darga Wijaya. Kita menyaksikan dunia masa kecilnya yang manis namun rapuh. Karena apa teman-teman? Karena dia tuh pikirannya itu masih di bawah bayang-bayang pernikahan orang tuanya, yaitu Raden Mas Darga Wijaya yang dihormati oleh orang-orang, dan Raden Nana Sunani, ibu yang cantik namun terasing. Nah, konflik keluarga, perceraian, dan kematian sang ayah gitu menjadi titik balik yang membentuk Jais pada saat remaja itu disebut dengan sebutan Jais Lebor, gadis pemberontak di Bandung era 70-an. Nah, namun jiwa petualang dan kecerdasannya membawanya melampaui batas gitu teman-teman. Ia menjelma menjadi seorang art dealer internasional yang diperhitungkan berkelana dari Paris, New York, hingga Amsterdam, berurusan dengan lukisan-lukisan mahal dan dunia seni yang glamor. Novel ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan merajut kembali potongan-potongan kehidupannya yang terpecah dari luka masa lalu menuju kesadaran untuk pulang dan menemukan rumah yang sesungguhnya bukan hanya sebagai tempat tapi sebagai keadaan jiwa. Ahda Imran dalam membuat buku novel ini tidak hanya mencatat fakta, tetapi menafsirkan dan merefleksikannya. Banyak pembaca yang yang juga menyoroti gitu bagaimana novel ini tuh berhasil memanusiakan tokoh publik. Jais Darga tidak lagi sekadar seorang perempuan dengan segala kerumitan batinnya, kegelisahannya sebagai anak dari orang tua yang bercerai, dan pergulatannya di dunia yang didominasi oleh kebanyakan laki-laki. Teman-teman, kata Nirwan Dewanto ada 3 alasan mengapa kita harus membaca buku Jais Darga Namaku. Pertama, Jais menjadi eksemplar dari perempuan Indonesia yang bisa meloloskan dirinya dari lingkungan asalnya dan menjadi manusia yang lain. Maksudnya manusia yang sudah tahu ranah dunia sendiri seperti apa. Kedua, selain mengetahui perdagangan yang sudah ada di sekitar kita seperti gorengan, makanan, atau minuman misal, kita akan mengetahui gitu pas setelah baca gitu, kita akan mengetahui bahwa oh ternyata ada juga dunia perdagangan seni. Kemudian yang ketiga, kita khususnya gitu ya di Indonesia punya permasalahan sulit keluar dari lingkungan asal usulnya. Nah, dalam novel itu tuh diceritakan si tokoh aku ini tuh di buku ini tuh melawan itu semua gitu dalam pengertian yang baik. Maksudnya kayak buku ini tuh merupakan sebuah autobiografi atau As Told To yang mengungkapkan sosok serta pergulatan hidup seorang Jais Handiana Darga Wijaya, seorang art dealer internasional, seorang perempuan pertama di Indonesia dengan ambisinya. Kali ini aku mau fokus dulu buat ngejelasin ke kalian, buat nge-review ini. Nah, terdapat ada beberapa pertimbangan teman-teman, ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya menurut saya ya di sini. Kelebihannya itu menurut saya ada 3. Yang pertama, isinya puitis. Yang kedua, karakternya kuat. Karena seorang Jais Darga dan Raden Nana tuh di sini tuh diceritakan sebagai perempuan yang strong gitu teman-teman. Strong, yang kuat dan teguh pendirian terhadap prinsip. Terus yang ketiga,
sangat inspiratif untuk teman-teman perempuan gitu dibaca. Namun di balik kekurangannya itu ada namun di balik kelebihannya itu ada kekurangan juga teman-teman. Di sini saya menemukan 2 kekurangan. Yang pertama, ceritanya agak slow burn. Jadi di beberapa bagian butuh komitmen untuk baca sampai habis. Yang kedua, strukturnya itu struktur alurnya itu maju mundur. Jadi mungkin sedikit menantang gitu bagi pembaca yang menyukai cerita lurus. Dan terkait bahan ajar dan juga kategori, novel ini tuh sangat cocok untuk bahan ajar sastra di tingkat SMA, kelas 12, dan perguruan tinggi. Untuk kategori pembaca, idealnya adalah dewasa muda atau dewasa yang menyukai kisah keluarga, sejarah Indonesia, dunia seni, dan novel dengan kedalaman psikologis. Karena novel ini tuh bukan novel ringan untuk hiburan semata, tetapi sebuah karya untuk diselami dan direnungkan. Oke teman-teman, kita tarik kesimpulan bahwa novel Jais Darganamaku ini bukan hanya sekadar buku untuk hiburan, tetapi novel ini tuh merupakan cermin bagi banyak perempuan dan orang-orang pada umumnya yang berjalan di antara dunia, tradisi dan modernitas, terus keluarga dan karir, kerinduan dan kebebasan. Dan melalui novel ini, Ahda Imran ini tuh sebenarnya sedang mengajak kita untuk merenung gitu teman-teman. Seperti timbul ya pertanyaan di dalam diri saya bahwa di mana sebenarnya rumah kita? Apakah di tempat kita dibesarkan, di puncak kesuksesan kita, atau di dalam diri kita yang telah berdamai dengan semua garis hidup yang pernah kita alami, yang pernah kita jalani mungkin? Apa arti pulang yang memang benar-benar pulang? Ahda Imran ini tuh telah memberikan kepada kita sebuah warisan cerita yang berharga. Jadi novel ini tuh layak untuk ditempatkan di rak buku kalian dan wajib harus kalian baca. Dan novel itu bukan hanya sebagai koleksi, tetapi bisa jadi sebagai teman dialog tentang hidup. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, dan boleh share di kolom komentar ya pendapat kalian tentang review saya kali ini yang membahas tentang novel Jais Darganamaku ini. See you next time. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.